Ini sekelumit kisah Sarwo Edi Wibowo dan Ahmad Yani yang jarang diketahui. Sarwo Edi Wibowo yang dimaksud adalah Komandan Baret Merah legendaris yang terkenal karena memimpin langsung pasukan Baret Merah menumpas pemberontakan G30 SPKI. Sementara Ahmad Yani tidak lain adalah Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ketika Ahmad Yani diculik pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Sarwo Edi masih menyandang pangkat kolonel. Dia Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kesatuan Pasukan Khusus TNI AD yang sekarang bernama Kopassus. Sejarah mencatat, pasukan yang dipimpin Sarwo Edi yang kemudian jadi andalan Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu untuk menumpas G30 SPKI. Komplotan yang melakukan penculikan terhadap 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu termasuk menculik dan membunuh Ahmad Yani. Ahmad Yani dan Sarwo Edi sendiri punya hubungan dekat. Kedekatan keduanya bukan lagi sekedar atasan dan bawahan, tapi sudah seperti kakak adik. Mengutip buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Power, Ahmad Yani dan Sarwo Edi berasal dari satu daerah yakni Purworejo, Jawa Tengah. Sarwo Edi dan Ahmad Yani juga pernah bersama-sama mengikuti pendidikan calon perwira peta, pembela tanah air, di Bogor. Sejak itu saya semakin mengenal pribadi Pak Yani karena tempat tidur kami berdampingan, kata Sarwo Edi seperti dikutip Julius Power dalam buku yang disusunnya. Selesai pendidikan, sebagai Sodanco, setara Letnan II, Sarwo Edi ditempatkan di Magelang, menjadi anak buah Surjo Sumpeno yang kelak akan jadi Pangdam Diponegoro. Sesudah proklamasi kemerdekaan, peta bubar, para pemuda mendirikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Sarwo menjabat Komandan Kompi 17 di batalion yang di bawah pimpinan Ahmad Yani atau di Resimen Hijau di bawah pimpinan Sarbini. Ada cerita menarik tentang Ahmad Yani dan Sarwo Edi. Diceritakan, pada akhir tahun 1948, semasa gencatan senjata menunggu hasil konferensi meja bundar berlangsung, Kompi Sarwo Edi turun gunung, masuk ke Wonosobo. Pemerintah daerah menyambut mereka dengan pertunjukan wayang kulit di pendopo kabupaten. Protokol menentukan, hanya perwira diperbolehkan duduk di pendopo. Para prajurit harus berdiri di luar. Sebentar kemudian, hujan lebat tiba-tiba menyiram Wonosobo. Para petugas keamanan tetap melarang para prajurit masuk ke pendopo. Mendengar penolakan tersebut, anak buah Sarwo Edi serentak menembakkan senjatanya ke atas. Pertunjukan bubar, semua orang berlarian menyelamatkan diri. Mengira Belanda datang menyerbu. Kapten Sarwo keluar, anak buahnya dia kumpulkan, diajak pulang ke asrama. Paginya, Letnan Kolonel Ahmad Yani, Komandan Brigade, datang ke Wonosobo, melakukan pemeriksaan. Ketika ditanya, siapa semalam ikut menembak, seluruh pasukan serentak mengacungkan tangan sambil berteriak, kami semua menembak. Yani langsung menjatuhkan hukuman. Kompi tersebut dipindahkan ke Purworejo. Sedangkan Komandan Kompi, Sarwo Edi, dianggap bersalah tidak mampu mengendalikan anak buahnya. Dia dilorot dari pangkat kapten menjadi letnan. Sarwo merasa kecewa dengan keputusan Yani. Sarwo Edi menuntut diajukan ke pengadilan militer untuk menentukan bobot kesalahannya. Ahmad Yani menolak dengan berkata, sudahlah, saya tidak bisa berbuat lain. Merasa diperlakukan tidak adil, Sarwo Edi menghadap ibunya, sambil mengungkapkan keinginan mengundurkan diri sebagai anggota militer. Ibunya Sarwo Edi tidak lain adalah cucu Sosrokusumo, pengikut Pangeran Diponegoro. Semasa Perang Jawa, Sosrokusumo pernah menjadi kurir Diponegoro. Sang kakek inilah yang diidolakan Sarwo sehingga dia memilih karir militer. Maka ketika Sarwo mengatakan keinginan untuk mundur dari dinas militer, ibunya menjawab, kalau kamu masuk tentara memang hanya untuk mengejar pangkat, silakan saat ini juga keluar. Mendengar jawaban ibundanya, Sarwo Edi tidak jadi mengundurkan diri. Perkataan ibunya selalu terngiang-ngiang dalam ingatan Sarwo Edi. Perkataan beliau saya jadikan pegangan. Saya menjadi tentara bukan untuk mengejar pangkat, tetapi mengabdi kepada tanah air, bangsa, dan negara, kata Sarwo Edi. Akibat peristiwa penurunan pangkat di Wonosobo itu,
Jenderal Yani sempat berkata, "Saya sudah pernah membuat Sarwo kecewa. Tetapi selanjutnya saya tidak akan melupakannya." Dengan latar belakang seperti itu, menurut Julius Power bisa dipahami Sarwo Edi sangat terkejut ketika pada Jumat pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965. Mayor Subardi melaporkan, Jenderal Yani telah ditembak, diculik, dan tidak diketahui di mana keberadaannya.